Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Kehadiran Kepala Negara disambut lantunan sholawat, doa dan harapan besar seiring penyampaian arah kepemimpinan nasional. Pada kesempatan ini, Presiden menekankan pemberantasan korupsi, persatuan bangsa, peningkatan pelayanan haji, serta penguatan peran ulama dan masyarakat kecil. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gajayana disambut lautan manusia yang memadati seluruh area stadion. Lebih dari 100.000 warga Nahdlatul Ulama berdiri serempak melantunkan sholawat, menciptakan suasana religius yang hikmat sekaligus menggugah. Jemaah datang dari berbagai daerah terdiri atas jaringan pesantren, badan otonom, organisasi sayap NU, serta masyarakat umum yang ingin menjadi bagian dari peringatan 1 abad perjalanan NU. Seiring kedatangan Presiden, suasana stadion semakin menguat. Presiden Prabowo menyapa jemaah dengan lambaian tangan dan senyum hangat, bahkan beberapa kali berhenti untuk menyalami warga yang telah menanti sejak dini hari. Presiden hadir didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah lebih dulu berada di panggung utama. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan berada di tengah kiai, nyai, dan santri, menghadirkan ketenangan, harapan, serta semangat persatuan. Energi ini menurut Presiden menumbuhkan keberanian dan keteguhan untuk mengabdi serta membela seluruh rakyat Indonesia. NU dipandang sebagai pilar kebesaran bangsa yang selama 1 abad konsisten hadir setiap kali negara menghadapi tantangan besar. Presiden juga mengingatkan sejarah perjuangan bangsa khususnya di Jawa Timur ketika peran ulama dan kiai menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini dinilai sebagai bukti bangsa Indonesia berdiri tegak karena persatuan dan keberanian menolak segala bentuk penindasan. Di hadapan warga NU, Presiden menegaskan arah kepemimpinan nasional yang berpihak pada keadilan. Presiden Prabowo menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi, penipuan, manipulasi, serta pencurian kekayaan negara yang merugikan rakyat. Menurutnya, kekayaan bangsa harus dikelola secara jujur agar dapat dinikmati secara merata dan menjadi dasar kesejahteraan nasional. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapapun. Dan saya telah bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya akan setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih ada nafas di kandung badan saya. Hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera. Dan apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insya Allah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera. Presiden menilai amanat konstitusi tidak hanya mengharuskan perlindungan fisik negara, tetapi juga perlindungan sosial, termasuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kelaparan. Persatuan disebut sebagai modal utama untuk keluar dari berbagai ketimpangan dengan pengelolaan kekayaan nasional yang bersih sebagai kuncinya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan kepemimpinan harus dijalankan dengan kejernihan hati. Ia mengingatkan pemimpin tidak boleh memelihara rasa benci, dendam, ataupun dengki. Perbedaan pandangan dinilai sebagai hal yang wajar, namun harus diakhiri dengan persatuan dan musyawarah demi keutuhan bangsa. Tidak boleh pemimpin punya dendam, tidak boleh pemimpin punya rasa benci, tidak boleh pemimpin punya rasa dengki, tidak boleh pemimpin selalu mencari-cari kesalahan pihak lain. Guru-guru kita
kiai-kiai kita, leluhur kita mengajarkan selalu, tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Berbeda tidak masalah, sesudah berbeda cari persatuan, cari kesamaan. Presiden menyebut NU sebagai teladan dalam menjaga harmoni sosial melalui tradisi musyawarah dan mufakat. Menurutnya bangsa tidak akan kuat dan maju apabila para pemimpinnya tidak hidup rukun. Karena itu ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kebersamaan demi menghapus kemiskinan dan membangun masa depan yang adil dan makmur. Selain isu kebangsaan, Presiden juga menyampaikan kebijakan strategis terkait pelayanan ibadah haji. Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia memperoleh hak bersejarah untuk memiliki lahan di kota suci Mekah. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk membangun kampung haji Indonesia yang terintegrasi bagi jemaah haji dan umroh. Presiden menyampaikan langkah ini dimungkinkan berkat hubungan erat Indonesia dan Arab Saudi termasuk penyesuaian regulasi oleh pemerintah setempat. Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh hak ini dan inisiatif ini mulai diikuti oleh negara lainnya. Pembangunan kampung haji dirancang bertahap dengan target awal sekitar 1.000 kamar dan penyelesaian penuh dalam 3 tahun. Melalui kampung haji, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penurunan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Hunian yang layak, pelayanan pendukung ibadah dan efisiensi akomodasi diharapkan dapat meringankan beban biaya sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi jemaah. Kita akan membangun kampung haji di Mekah. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Nahdlatul Ulama yang selalu setia menjaga martabat dan kebesaran bangsa Indonesia. Di tengah pidato Presiden, antusiasme warga NU terus mengalir. Jemaah menyimak dengan penuh perhatian dan bahkan meminta agar pidato tidak dipersingkat. Respons ini mencerminkan kedekatan emosional antara Presiden dan warga Nahdliyin yang memandang Presiden Prabowo sebagai bagian dari keluarga besar NU. Dukungan juga disampaikan langsung oleh warga NU. Sejumlah guru ngaji dan masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperhatikan masyarakat kecil, khususnya ulama dan pendidik agama. Mereka menilai perhatian terhadap pesantren dan kehidupan keagamaan mulai dirasakan dan berharap keberlanjutan kebijakan ini. Saya juga sangat terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada tokoh-tokoh ulama yang selama ini antara ulama dengan umaro selalu mendukung, selalu kompak, selalu berkaitan, sehingga dengan kesulitan bangsa yang saat ini dibutuhkanlah ulama-ulama untuk mendoakan negara biar negara bisa menjadi aman, makmur, tentram. Melalui mujahadah kubro 1 abad NU, terlihat kuatnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat berbasis keagamaan. Dukungan, doa, dan harapan yang mengalir dari warga NU menjadi penguat arah kepemimpinan nasional yang menempatkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai tujuan bersama.